Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita dalam membahas matan al-Ajurumiyah, dan insyaallah kita hari ini pertemuan ke-9 ya. Dan sampai di pembahasan tentang bab naibul fa'il hari ini insyaallah. Terakhir kita udah sampai pembahasan tentang fa'il. Ya, kita ulang sekilas pembahasan kita sebelumnya udah masuk di pembahasan tentang bab marfu'at ya. Itu isim-isim yang dibaca marfu'. Ya, sebelumnya lagi kita udah bahas tentang bab fi'il. Ya. Jadi kalau kita simpulkan penulisan Ibnu Ajurum dalam matan al-Ajurumiyah, beliau memulai i'rabnya dari i'rab fi'il ya. Sebelumnya lagi masalah tanda. Jadi kalau kita kemarin kita udah simpulkan bahwasanya pembahasan tentang ilmu nahwu itu kisarnya atau fokusnya hanya di dua bab saja. Pertama tentang tanda i'rab, yaitu tanda rafa, tanda nasab, tanda jar, lalu tanda jazam. Setelah itu bahas tentang kondisi sebuah lafaz dibaca rafa, dibaca nasab, atau dibaca jazam, dibaca jar ya. Ya, dan kita udah dapat kesimpulan juga sebelumnya bahwasanya lafaz yang dibaca i'rab atau lafaz yang mu'rab hanya ada dua saja. Pertama isim, itu semua mu'rab, meskipun ada sebagian yang mabni. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Nah, jadi pembahasan kita hanya fokus di dua saja, fi'il mudhari sama isim. Ya. Selebihnya yang selain yang dua ini maka dia dihukumi mabni tetap. Ya, tidak berubah kondisinya dalam kalimat. Nah, penulis memulai dari pembahasan tentang fi'il kemarin sudah selesai. Ya, dalam satu pembahasan bahwasanya fi'il ada tiga, madhi, mudhari, dan amar. Lalu fi'il madhi sudah lewat juga bahwasanya fi'il madhi hukumnya mabni selamanya. Ya, dia tidak berubah. Fi'il amar juga mabni selamanya ya dengan tanda jazam. Ya, mabninya dengan tanda jazam. Jadi ada tandanya sukun, tanda jazam ada tiga, kemarin kita udah lewat. Ada sukun, ada hasfun nun ya, sama hasfun ilat. Maka fi'il amar juga mabninya dengan tiga tanda ini. Ya, ada fi'il amar yang dengan sukun, ada fi'il amar dengan hasfun nun, ada fi'il amar dengan hasfun ilat. Nah, setelah itu fi'il mudhari. Nah, ini yang mu'rab ya. Fi'il mudhari hukumnya tiga. Dia marfu ya, sesuai dengan jumlah i'rab fi'il, marfu, mansub sama jazam. Fi'il mudhari marfu yaitu fi'il mudhari yang kosong dari tanda nasab sama tanda jazam. Maka dia dibilang hukum asal. Ya. Maka kalau ditanya kapan fi'il mudhari marfu, jawabnya kalau dia kosong dari tanda nasab, tanda jazam. Ya. Lalu kapan fi'il mudhari mansub? Ya, tentu ketika didahului huruf nasab. Kapan fi'il mudhari jazam? Didahului huruf jazam. Nah, yang pembahasan fi'il cuma sampai di sini dan sudah selesai. Maka setelahnya masuk pembahasan tentang isim ya. Dan isim jumlah i'rabnya juga tiga sebagaimana fi'il. Ya, ada isim yang marfu, rafa, ada isim yang mansub ya, dan ada isim yang jar atau khafat. Ya, tidak ada isim yang jazam. Nah, penulis mulai dari isim yang marfu. Ya. Setelah itu baru isim yang mansub, setelah itu baru isim yang majrur ya. Isim yang marfu ya, pembahasan kita fokus di isim yang marfu. Kemarin kita udah udah dapat dari kesimpulan dari awal bahwasanya isim yang marfu ada 7 ya. Kalau ditanya apa itu isim yang marfu, itu isim yang dibaca domah ya, sesuai dengan tanda rafa isim, atau dibaca alif atau dibaca waw ya. 3 tanda rafa untuk isim. Maka sebuah isim dibaca rafa atau menerima tanda rafa ketika di 7 kondisi. Pertama, kondisinya adalah ketika dia jadi fa'il. Dan ini yang sudah lewat pembahasan sebelumnya. Itu fa'il, yaitu ketika isim menjadi subjek pelaku. Ya, dan diterjemahkan fa'il kemarin oleh Ibnu Ajurum, yaitu isim marfu yang didahului oleh fi'il. Ya, dan dia menjadi pelaku, maka itu adalah fa'il ya. Dan kemarin kita udah lewat pembahasannya, fa'il ada 2. Ada fa'il yang bentuk isimnya zahir, yaitu isimnya tampak, jelas, tertuju langsung. Dan ada isim dalam bentuk dhamir. Ada fa'il dalam bentuk dhamir. Itu fa'ilnya dalam bentuk
kata ganti ya. Ya, dan kemarin kita udah lewat. Intinya ketika kita dapat di dalam kalimat fa'il, yaitu fi'il setelahnya ada fa'il, yaitu dia sebagai pelaku, maka kita baca dia marfu. Seperti jalasa Zaidun, maka Zaidun fa'il ya. Dan tandanya domah sesuai dengan tanda i'rab untuk fa'il untuk isim ya. Kalau dua orang siswa duduk, jalasa talibani. Ya, talibani kita baca dengan alif karena tanda rafa untuk musanna adalah alif. Kalau banyak muslim duduk, jalasa muslimuna. Kita baca dengan waw, bukan muslimina karena fa'il hukumnya marfu ya, dan tanda rafa untuk jamak mudzakkar salim adalah waw. Nah, ini kembali ke tanda yang kita udah bahas di awal pembahasan tentang matan al-ajrumiyah. Baik, ini kesimpulan ringkas dari pembahasan kita sebelumnya. Maka hari ini kita lanjutkan isim marfu yang kedua ya, yang dibaca dengan rafa. Setelah fa'il ada namanya naibul fa'il, atau bahasa lainnya adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Baik, kita akan tunjuk dua orang yang akan membacanya. Baik, anak ambil yang dua teratas saja ya dari akun Zoom. Ustaz Ireng sama Pak Asep. Ustaz Ireng sama Pak Asep hadir ya. Hadir, Ustaz. Baik. Ustaz Ireng sama Pak Asep ya. Baik. Ustaz Ireng hadir? Hadir, Ustaz. Baik, hadir. Barakallahu fiik. Baik, insya Allah untuk berdua yang akan jadi tugas baca dan terjemah dan i'rab hari ini dari pembahasan kita tentang bab naibul fa'il. Kalau ada waktu kita lanjut di bab setelahnya. Baik, tafadhal Pak Asep duluan. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluh. Bismillah. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bahwa al-ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Fa in kana Tadim dulu sampai sini. Oh ya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bahwa dan dia adalah yaitu itu ya. Yaitu isim marfu, dan dia adalah isim yang marfu, isim yang marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ya, baik. I'rab kan? Babu mubtada al-maf'uli Babu mubtada atau mudhofun khabar? ilaih. Gimana, Ustaz? Babu mubtada atau khabar? Babu. Mubtada. Bab. Kemarin kita udah i'rab kan, dia lebih khabar. Judul bab. Jadi haza. mubtadanya statir, Ustaz ya? Ya, judul bab. Ya. Judul bab semua sama. I'rabnya kita bilang khabar. Ya. Maka babu khabar, maf'uli. Babu khabar al-maf'uli berarti mudhofun ilaih. Alladhi ini apa namanya? Bab maf'ul yang. Badal, Ustaz ya? Badal atau na'at? Alladhi maf'ul yang. Na'at sifat. Na'at sifat ya, dari maf'ul. Berarti dari alladhi maf'ul. Alladhi na'at fi mahalli jar ya. Lam ini amil nasab, Ustaz ya. La nafi. Nasab atau jazam? Nasab, Ustaz. Lam jazam. Oh ya, jazam. Jazam. Yusamma. Lam yusamma. Ini fi'il mudhari. Ya, pasti. Karena kalau ada amil jazam, berarti setelahnya wajib fi'il mudhari majzum. Kalau kita bilang yusamma fi'il mudhari majzum. Tinggal kita lihat apa tanda jazamnya. Harfu ilat. Harfu ilat, ya, betul. Jadi yusamma fi'il mudhari majzum. Tanda jazamnya hasfu ilat. Ya, dan ini dinamakan fi'il majhul ya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Yusamma ini fi'il mudhari mabni lil majhul, yaitu fi'il mudhari dalam bentuk susunan pasif. Yusamma kan artinya dinamakan. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Nah,
Baik, berarti fi'il yusamma fi'il mudhari majhul atau mabni lil majhul dan hukumnya majzum karena ada huruf lam dan tanda jazamnya hasfu illat. Baik, fa'ilu apa i'rab fa'ilu? Fa'ilu naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, bukan fa'il ya, tapi naibul fa'il dari Naibul fi'il fa'il. yusamma. Yusamma. Nah, ini yang jadi pembahasan kita hari ini. Dan langsung di judulnya pun i'rabnya Di sesuai judulnya dengan bab. disesuaikan dengan bahasa. Ya. Nah, hu Hu ini mudhofun ilaih. mudhofun ilaih. Mumtaz. Huwa Huwa. Huwa. Mubtada Ustaz ya. huwa mubtada. Alismu. Huwa al-ismu. Ini mubtada tsani Ustaz. Nah, huwa alismu. Atau Khobar. oh, dia bukan iya ya, al-ismu. Awal lagi Ustaz. Apa nyambung ke huwa? Ya kan dia ada. Huwa, ya dia adalah Dia yaitu isim. al-ismu. Gitu. Berarti isim khobar. Oh, dia adalah isim. Marfu'u. Al-ismul marfu Hmm. ini naat Ustaz. Nah, menaat dari isim. Nah, Marfu Tadi- dari ismu. Alladzi ini naat juga Ustaz. naat juga, mumtaz. Naat kepada marfu. Berarti allazi kepada isim marfu. maf'ul naat ya. Marfu, naat. Hukumnya marfu kepada marfu. Nah, lam Lam ini amil nasab Ustaz. Amil jazm. jazam, huruf jazam, mumtaz. Yuzkar. Yuzkar fi'il mudhari majzum. Nah, mumtaz. Pokoknya gampang aja. Kalau antum menemukan huruf jazam dalam kalimat, udah bila aja setelahnya fi'il mudhari majzum. Baru dicari tanda jazamnya kan gitu. Apa tanda jazam di yuzkar? Sukun. Sukun. Nah, dan ini sama dengan yusama, dia fi'il mudhari mabni lil majhul pasif. Karena susunannya dalam bentuk pasif, yuzkaru ya. Yuf'alu. Taib ma'ahu. Ma'a apa? Ma'ahu jar majrur. Ma'a bersama. Ma'a bukan huruf jar. Ma'a. Ma'a ini zorof. Ma'a. Zorof. Zorof ya. Ma'ahu berarti mudhofun ilaih hunya. Hunya mudhofun ilaih. Fa'ilu. Fa'ilu naibul fa'il. Naibul fa'il dari yuzkar. Nah, Yuzkar. Hu ini mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dari fa'il naib. Fa'il. Barakallahu fiik. Baik, kita berarti di awal kita udah dapat makna dari naibul fa'il. Ya, apa itu naibul fa'il? Yaitu maf'ul yang tidak dinamakan fa'ilnya. Nah, ini makna dari naibul fa'il. Naibul fa'il arti secara bahasa adalah ganti dari fa'il. Ya, kalau diistilahkan atau makna secara istilah adalah ini dia, isim marfu yang tidak disebutkan bersama fa'ilnya, bersamanya fa'il. Berarti dia nggak ada fa'ilnya dalam kalimat. Yang ada hanya maf'ulnya saja yang disebutkan dan maf'ul ini menggantikan posisi si fa'il. Ya, bahasa mudahnya naibul fa'il ini adalah kalimat pasif. Ya, ketika antum bikin kalimat yang ada fa'il berarti kalimat aktif. Berarti kita kasih contoh ringan, Muhammad membaca buku. Nah, ini kalimatnya aktif. Karena ada fa'ilnya, Muhammad fa'il. Muhammad membaca buku. Membaca fi'ilnya, buku maf'ul bihnya. Nah, ketika fa'ilnya antum hilangkan, Muhammadnya dihilangkan, maka tinggal dua kalimat saja. Buku sama tinggal dua kata dalam kalimat kita, buku sama membaca. Nah, supaya maknanya tetap sama, maka tentu kalimat dipasifkan. Berarti kalau tadi awalnya Muhammad membaca buku, sekarang diganti dengan buku dibaca. Buku dibaca. Buku dibaca. Nah, buku dibaca, kalimat seperti ini dinamakan dengan naibul fa'il atau nama lainnya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Dan hukumnya marfu. Maka buku dibaca, buku dalam kalimat tersebut dibaca dengan rafa. Nah, baik, sampai sini paham makna ya. Jazakallah khair Pak Asad. Tafadhal Ustaz Ireng. Bismillah. Fa in kana al-fi'lu madiyan. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Fa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Baik, mumtaz. Sampai di sini. Terjem. Dan adapun fi'il madi dia didomahkan awalnya
dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Ya. Dan adapun mudhari Dan jika dia adalah, fi'il mudhari, dan ketika dia fi'il mudhari, dhammah awalnya dan fathah huruf sebelum akhir kata. ya. Sebelum akhir kata mudhari itu. Nah, pembahasan kita sekarang masuk di cara menjadikan sebuah fi'il pasif ya, atau cara menjadikan fi'il menjadi majhul. Taib. Terjemah sudah i'rabkan saat Ireng. Fa huruf atof. Mm-hmm. In itu huruf syarat. In huruf syarat, naam. Kana fi'il madi nakis. Mm-hmm. Al-fi'lu itu ini isim kana. Isim kana, mumtaz. Madian ini apa? Khabar kana. Khabar kana, nah mumtaz. Dumma badal ke madian. Enggak, dia bukan badal. Kenapa antum badalkan dia? Dumma ini apa ini? Fi'il isim atau huruf dulu? Oh, dumma ini isim. Dumma isim? Kalau isim bertanwin ya. Oh iya, dumma ini fi'il. Fi'il madhi dia, fi'il madhi tapi majhul. Nah, maka kita artikan Pak, didomahkan awalnya. Didomahkan awalnya. Kita i'rabkan dumma fi'il madhi mabni lil majhul. Nah. Awaluhu naibul fa'il. Naibul fa'il. Hu mudhafun ilaih. Hu mudhafun ilaih. Mumtaz. Mana jawab syarat? In kan syarat ini. Ya, in huruf syarat karena dia bermakna jika, termasuk huruf jazam. Ya. Kemarin tak ada lewat pemasangan jazam ya kan? Taib. Ya. Maka dumma awaluh ini jawab syarat dari in. Nah. Taib, lanjut. Kusira. Wa kusira fil madi majhul. Ma ini naibul fa'il. Mumtaz. Qabla zaraf. Akhiri mudhafun ilaih. Bi mudhafun ilaih. Mumtaz. Lanjut. Wa in kana mudhari'an sama ya. In syarat. Karena fi'il madhi naqis sebagai fi'il syaratnya. Mudhari'an apa? Khabar kana ya. Isimnya domir mustatir. Jadi isim kananya nggak perlu lagi disebut karena sudah ada di atas. Maka tinggal disembunyikan domirnya. Ya. Dumma ini jawab syarat fi'il madhi sama dengan di atas. Awalu naibul fa'il. Futiha ini apa? Sama fi'il madhi majhul. Ma-nya naibul fa'il ya, isim mausul ya. Qabla zaraf akhirihi mudhafun ilaih. Barakallahu fiik Ustaz Dadang. Baik. Pembahasan kita sekarang adalah cara menjadikan fi'il menjadi bentuk pasif. Dan fi'il yang bisa dipasifkan hanya ada dua saja. Pertama madhi sama mudhari. Kenapa amar tidak bisa dipasifkan Ustaz Iran? Kenapa amar nggak ada di sini? Padahal fi'il kita ada 3, madhi, mudhari sama amar. Nah, mana saya Reng? Pak Asep boleh? Kenapa amar nggak ada? Karena dia nggak bisa dipasifkan. Ya, karena bisa dipasifkan madhi sama mudhari aja, Ustaz. Betul, ya. Maksudnya secara bahasa kita pun nggak mungkin amar tuh dipasifkan. Iya. Karena amar itu kan ibaratnya perintah, ibaratnya kalimat langsung ya kan. Ya, kita nyuruh tentu dengan kalimat langsung. Nggak mungkin dipasifkan. Maka yang bisa dipasifkan hanya dua saja. Pertama fi'il madhi sama fi'il mudhari. Fi'il madhi bisa dipasifkan karena secara logika bisa kita baca dipukul, telah dibaca. Ya, mudhari sama berarti sedang dipukul misalnya atau sedang dibaca. Baik, bagaimana cara menjadikan fi'il pasif atau majhul? Caranya adalah untuk fi'il madhi gampang. Pertama, dhammahkan huruf awal ya. Dan yang kedua, kasrahkan huruf sebelum akhir. Ini rumusnya. Dhammahkan huruf awal, kasrahkan sebelum akhir. Baik. Misalnya doroba berarti menjadi duriba. Kataba menjadi kutiba dan seterusnya ya.
Akroma, ya. Kalau fi'ilnya mazid sama. Akroma domahkan awal berarti uk, dan kasrah sebelum akhir ukrima. Ya, dan seterusnya. Baik. Untuk fi'il mudhari sama dengan fi'il madi, domahkan awal. Ya, huruf awal didomahkan juga. Seperti yadribu, berarti kita baca iya-nya menjadikan yu. Ya. Dan fathahkan sebelum akhir. Bedanya di sini. Kalau madi kasrah sebelum akhir, kalau ini fathah sebelum akhir. Berarti yadribu menjadi yudrabu. Ya. Yaftahu menjadi yuftahu. Yansuru yunsaru dan seterusnya. Ya. Ini rumus untuk menjadikan fi'il majhul. Maka kalau antum jumpai fi'il yang bunyinya seperti itu, seperti wazan yang majhul, maka yang perlu antum cari adalah naibul fa'ilnya. Ya. Karena dia pasif. Seperti dalam kita jumpai tentang puasa, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya, pakai fi'il wazan majhul. Kutiba ini majhul. Asalnya kataba, ini aktifnya. Kataba aktif. Maklum ya. Aktif asalnya fi'il maklum. Kalau dia kutiba berarti ini majhul. Maka kutiba alaikumus siyamu, maka asyamu kita i'rabkan naibul fa'il. Baik. Di sini paham ya? Kita lanjut. Pak Asep lanjutkan. Wa huwa ala qismaini. Wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Wa dhahiru nahwu qaulika. Duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrimu Amrun. Ukrima. Wa ukrima Amrun. Wa yukramu Amrun. Nah, lanjut wal mudmaru ithna asyara. Nahwu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Mumtaz. Tarjim. Nah, wa huwa ala qismain artinya. Dan dia ada dua bentuk, dua jenis. Nah, dia ini maksudnya apa? Tadi fi'il masjulitan itu. Bukan fi'ilnya, naibul fa'ilnya. Oh, naibul fa'ilnya ya. Naibul fa'il. Naibul fa'il ada dua bentuk. Nah, pertama naibul fa'il. Iya. Yang pertama adalah dhohir, yang kedua mudmar atau domir. Nah, didomirkan. Kemarin kita udah lewat juga tentang zahir ini. Apa itu zahir? Masih ingat? Dhohir ya nama isim malam Ustaz ya? Enggak mesti isim malam, dia semua nama, semua isim. Semua nama. Nah, maka kalau tanya apa itu zahir, jawabnya gampang. Zahir itu selain domir. Nah, kalau domir kan ya. Domir kan terbatas cuma 14 ya kan. Maka apa itu zahir? Ya udah selain domir. Maka semua isim yang kita sebutkan dia adalah zahir. Ya, karena dia hanya ada dua, zahir sama domir. Ya, domir terbatas 14, berarti selebihnya zahir. Ya, baik. Contohkan zahir, lanjut terjemahkan fazahiru dan maka zahir contohnya adalah dan zahir contohnya adalah seperti Anda katakan duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Ya, ini contoh kalimat majhul ya. Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Baik. Kenapa Zaidun dibaca rofa? Karena dia naibul fa'il. Karena dia naibul fa'il. Ya, seperti ini ya. Jadi kenapa enggak dibaca Zaidan? Ya, karena padahal dia asalnya adalah objek kan gitu. Karena duriba Zaidun kan Zaid dipukul. Berarti kan Zaid yang dipukul, dia yang kena sasaran. Ya, kita jawab kenapa enggak dibaca nasab? Karena fa'ilnya enggak ada. Fa'ilnya enggak tercantum di dalam kalimat kita. Kalau fa'ilnya ada berarti dia objek. Nah, gitu. Jadi karena fa'ilnya hilang, maka dia menggantikan posisi si fa'il yang hilang itu. Nah, maka dia mengambil hukum fa'il, yaitu dibaca rofa. Lanjut, terjemahkan. Yudrabu Zaidun. Yudrabu Zaidun. Zaidun sedang dipukul. Ukrima Amrun. Wa ukrima Amrun. Dan telah dimuliakan. Ya. Telah dimuliakan. Amru telah dimuliakan. Ya, si Amru telah dimuliakan. Lanjut.
Yukromu amrun Yukromu amrun, dan amrun sedang dimuliakan. yang dimuliakan. Nah, ini contoh yang zahir ya. Mana yang zahirnya itu? Zaidun, amrun, Zaidun, itu zahir. amrun. Atau untuk bisa juga dalam bentuk benda. Duriba maktabun, ya, di meja dipukul. Berarti maktabun itu naibul fa'il dalam bentuk zahir. Ya. Bisa juga hewan. Duriba kitun, ya, kucing dipukul. Ya, maka kitun itu naibul fa'il dan seterusnya. Ini ya zahir itu adalah selain domir. Bisa dia isim alam, bisa benda berwujud, apapun, ya kan. Atau benda nggak berwujud malahan. Bisa juga. Seperti ilmu. Ya, misalnya, tuliba ilmun. Ilmun naibul fa'il dalam bentuk isim zahir. Ya, artinya ilmu dituntut, ilmu dicari. Maka ilmu itu naibul fa'il dibaca doma, rafa, karena naibul fa'il, dan dia termasuk golongan isim zahir. Kenapa antum bilang dia isim zahir? Karena bukan domir. Nah, itu jawabnya ya. Nah, sekarang contohkan yang domir. Wal mudmaru isna asyar. Lanjut. Dan domir ada 12. Yaitu yang Baik, satu. domir ada 12. Bawahnya. Kenapa 12? Padahal domir kita ada 14. Ada yang 2. Ada Musanna yang Ustaz sama. yang digabung. Ya, musanna digabung. Ya, taib, mumtaz. Taib, contohkan. Durib itu apa artinya? Durib tuh saya telah dipukul. Ya, saya dipukul. Mana naibul fa'ilnya? Tu. Taib. Mana tanda rofaknya? Tanda rofaknya itu domah, Ustaz. Bukan. Kalau untuk bilang tanda rofaknya domah, bagaimana dengan duribna? Itu mabni ya? Maka di sini mabni. Tuh ini mabni domir. Maka ini penting pengelompokan zahir sama domir. Kenapa penting? Karena untuk yang domir itu tanda rofak nggak kelihatan karena dia mabni. Beda sama yang zahir. Kalau zahir dia tanda rofa, tanda i'rab, tanda nasab, tanda jazam atau tanda jar kelihatan. Nah, itu khusus untuk zahir. Sedangkan domir tanda rofaknya tidak ada, tidak terlihat karena dia mabni. Baik, dorib itu saya dipukul. Doribna? Kami dipukul. Lanjut. Kamu dipukul. Ya. Doribti, kamu perempuan dipukul. Doribtuma, kalian berdua dipukul. Doribtum, kalian semua dipukul. Doribtuna, kalian perempuan ya? Dipukul. Duriba. Dan duriba dia laki-laki dipukul. Ya. Duribat, dia perempuan dipukul. Duriba, kalian berdua. Mereka berdua dipukul. Duribu, mereka semua dipukul. Ya. Duribna, mereka perempuan dipukul. Ya, mereka perempuan dipukul. Mumtaz. Nah, semua yang 12 ini yang kita baca, ini dinamakan naibul fa'il dalam bentuk domir. Nah, huruf terakhir itulah yang menjadi naibul fa'il. Ya, berarti kalau dorib tu mana naibul fa'ilnya? Tu itu domir sebagai naibul fa'il. Dorib na-nya naibul fa'il. Dorib ta-nya naibul fa'il. Dorib tuma, tu-nya naibul fa'il, tumanya. Tum dan seterusnya. Baik, barakallahu fiik. Intinya, pembahasan kita tentang naibul fa'il kuncinya adalah di fi'ilnya. Maka kalau antum ditanya apa kunci naibul fa'il, caranya mudah. Antum cari fi'il majhulnya. Karena itu kuncinya. Nggak mungkin ada naibul fa'il kalau nggak ada fi'il majhul. Maka lihat susunan fi'il majhul untuk fi'il madhi, dhammah awal, fathah, kasrah sebelum akhir. Duriba, kutiba, nusira. Fi'il mudhari dhammah awal dan fathah sebelum akhir. Ya. Baik, jazakumullah khair Pak Sairang sama Pak Asyad. Selesai pembahasan naibul fa'il. Kalau yang bertanya silakan. Ya, gampang atau ringan pembahasan kita. Kalau berarti selesai kita isi marfu yang nomor 2 yaitu naibul fa'il. Ya, mungkin ada faedah bisa kita ambil di sini. Kenapa naibul fa'il ditaruh di nomor 2? Karena dia adalah lanjutan dari bab fa'il. Jadi dia senada ya. Ada fa'il, ada naibul fa'il. Maka dia ditaruh di nomor 2 isim marfu. Ini bisa kita katakan lanjutan dari bab itu isim yang marfu, Ustaz. Ya kan pembahasan kita mau isim yang marfu, Pak Asep. Iya. Isim marfu kan ada 7. Jadi Ibnu Ajurum di awal bab beliau
sebutkan dulu mana yang marfu yang 7, baru beliau jelaskan satu persatu. Marfu ada 7. Pertama apa kemarin? Pak Sep. Ya, mubtada, khobar, Fa'il duluan. Fa'il. Oh, fa'il. Karena kita udah bahas. Fa'il. Ya, Lalu naibul fa'il. Nah, ini yang naibul tadi kita bahas. fa'il. Hari ini mubtada khobar. Ini yang nomor 4, nomor 3 dan nomor 4. Fa'il nomor 1, naibul fa'il nomor 2. Mubtada 3, khobar 4. Nomor 5 isim kana. Setelah ini setelah mubtada khobar isim kana, lalu ada khobar inna. Isim kana, khobar inna. Dan terakhir tawabi yang 4, yaitu pengikut. Iya. Ya, naat, badal, taukid ya. Ya, maka pemusik kita tahu marfu'at. Nah. Saya ada matanya? Ustaz, Anda bertanya, Ustaz. Betul. Kalau misalkan naibul fa'il, itu berarti bisa menyebutkan fa'ilnya dengan huruf jar ya, Ustaz, biasanya, Ustaz. Bisa menyebutkan, apa namanya, kalau ke dalam keadaan maklum kan, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau naibul fa'il kan, apa namanya, fi'il majhul, naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, itu dalam beberapa kali saya nemuin juga bisa menyebutkan pelaku atau yang kalau naibul fa'il kan yang dikenai ya, Ustaz. Nah, yang mengenai itu bisa pakai huruf jar nggak, Ustaz? Kan kaidahnya tidak saat naibul fa'il itu tidak boleh menyebut fa'ilnya, Ustaz. Nah, itu kalau pakai huruf jar misalkan saya dipukul oleh ini. Nggak ada. Ya, jadi nggak boleh. Jadi uniknya bahasa Arab itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, antum masih boleh menyebutkan kalimat pasif dengan disertai pelakunya. Ya, meja dipukul oleh Zaid misalnya. Berarti kan masih kalimat pasif, tapi fa'ilnya tetap antum sebutkan. Di dalam bahasa Arab, untuk fi'il majhul, ini nggak boleh fa'il disebutkan sama sekali. Kalau antum sebutkan fa'ilnya, antum munculkan, maka kalimat harus diaktifkan. Berarti fi'ilnya harus pakai fi'il yang aktif. Fi'il yang aktif. Nggak boleh antum bikin fi'il pasif. Karena kalau selama antum bikin dia pasif, majhul, maka wajib fa'il disembunyikan. Sama sekali nggak boleh, walaupun dengan cara apapun. Huruf jar nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh dengan huruf jar. Ya. Maka kalau antum bikin kalimat, Ustaz, lalu bagaimana kalau saya ingin bikin kalimat yang bunyinya meja dipukul oleh Zaid, kan gitu? Ya kan? Apa bahasa Arabnya? Ini siapa nih? Abu Nova ya? Iya, Ustaz. Apa bahasa Arab meja dipukul oleh Zaid? Coba antum bikin kalimat itu. Duriba maktabu Duriba al-maktabu bizaidin. Nggak boleh. Nggak boleh, Ustaz. Karena ada fa'il di situ. Kalau duriba maktabun bizaidin berarti terjemahannya antum jadikan meja dipukul dengan Zaid. Berarti antum memukul meja dengan menggunakan si Zaid gitu ya. Oh. Bizaidin berarti seharusnya. Jauh maknanya ya. Ya, maka kalau seperti ini tetap fi'ilnya dibikin aktif. Ya, kalau seperti ini kalimatnya bisa, berarti kan antum jaruh meja di awal ya. Kan meja dipukul oleh Zaid, berarti kan mejanya di awal. Maka antum bisa bikin kalimat seperti ini dalam bahasa Arab. Ya udah, taruh meja di awal. Apa bahasa Arab meja? Maktabun. Al-maktab. Berarti al-maktabu. Berarti mubtada di kalimatnya. Al-maktabu baru antum jadi bikin fi'il aktif. Al-maktabu darabahu Zaidun. Nah, ini kalimat. Al-maktabu darabahu Zaidun. Berarti dibadalkan ya, Ustaz ya? Mana pada? Yang seperti hu-nya. Enggak, maf'ul bih dia, objek. Dari doroba. Nah. Nah. Ingat, kalau selama fa'il ada, maka fi'il nggak boleh dipasifkan. Maka kita pakai doroba. Al-maktabu dorobahu Zaidun. Nah, ini maknanya sama dengan kalimat tadi. Meja itu dipukul oleh si Zaid. Paham ya? Saya Ustaz, boleh Ustaz? Silakan Pak. Ya, tadi disebutkan kutiba alaikumus siyamu, begitu Ustaz ya? Betul. Diwajibkan atas kalian berpuasa. As-siyamu naibul fa'il. Kalau misalnya saya ubah ke aktif, berarti aktifnya ini kataballahu as-siyama. Mumtaz. Betul. Betul ya. Ada rumusnya juga. Kapan antum bisa mengubah kalimat pasif menjadi aktif? Ketika fa'ilnya diketahui.
Seperti tadi, antum tahu failnya nih, kalau kutiba berarti pasti Allah kan gitu. Berarti kataballahu asyama. Nah, betul. Ini kalimat asalnya. Dan ada beberapa sebab fa'il disebutkan, fa'il tidak disebutkan. Nah, itu dia tuh Ustaz. Apa maksud tersiratnya Ustaz ya? Ya, ada beberapa sebab. Ada sekitar 5 atau 6, tapi yang paling umum 3. Yang paling umum 3. Pertama, karena fa'il sama-sama diketahui. Nah, jadi meringkas kalimat ini. Karena fa'ilnya udah sama-sama diketahui, ya udah bikin aja, sembunyikan aja karena udah sama diketahui, ngapain lagi disebutkan ya kan? Baik. Khalaqa menciptakan. Allah menciptakan Adam. Apa caranya Pak Usman? Khalaqallahu Adama. Khalaqallahu Adama ya kan? Nah. Kita sama-sama tahu yang menciptakan pasti Allah. Maka antum pasifkan aja. Berarti khuliqa Adam. Ya. Berarti yang asalnya tiga kata dalam kalimat sekarang jadi 2 saja. Nah, ini maksudnya meringkas kalimat. Meringkas kalimat ya. Baik. Ini kalau fa'il sudah sama diketahui. Yang kedua di antara penyebab adalah ketika fa'ilnya nggak diketahui. Gimana cara antum munculkan fa'il kalau dia nggak diketahui? Seperti mencuri misalnya. Buku saya dicuri. Nggak mungkin untuk sebutkan fa'ilnya. Kalau untuk sebutkan fa'il berarti antum tahu pencurinya ya kan? Nah, ini ketika fa'il nggak diketahui, udah sembunyikan. Biasanya pakai bahasa wartawan ini Ustaz. Bahasa wartawan. Filenya tidak ketahui ya betul. Iya. Jadi suriqa kitabun. Suriqa kitabun. Itu buku dicuri. Maka kitabun naibul fa'il. Nggak mungkin untuk menjadikan aktif kecuali harus menyebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya. Yang ketiga adalah ketika fa'ilnya sengaja disembunyikan. Nah, ini faktor ketiga penyebab fa'il disembunyikan adalah karena sengaja disembunyikan. Sengaja tidak disebutkan. Nah, sengaja tidak disebutkan ini ada beberapa alasan juga. Pertama, mungkin jadi karena kita khawatir kalau kita sebutkan dia akan mendapatkan bahaya. Baik. Ini di pembahasan lanjut ada ya. Yang kedua, kalau kita sebutkan mungkin kita yang dapat bahaya kan gitu. Betul. Karena mungkin pelaku ini orang kuat, orang kuasa dan seterusnya. Harus dirahasiakan. Harus dirahasiakan. Baik. Ini jelas ada. Berarti di Al-Baqarah 183 ini meringkas ya, meringkas. Ya. Dari 123 tadi satu yang berlaku ya. Iya, karena sama-sama diketahui. Nah. Baik. Syukran Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik, Pak. Baik, ada lagi yang bertanya? Kalau enggak kita masuk marfu yang ketiga. Marfu yang ketiga itu langsung satu paket dengan marfu yang nomor 4, mubtada dan khobar. Karena dia satu kesatuan utuh. Enggak mungkin antum pisahkan mubtada dengan khobar. Selama ada mubtada, di situ harus ada khobar. Baru di situ kalimat dikatakan semua. Baik, kalau enggak kita lanjut ya. Tafadhal saat Ireng sekarang. Babul mubtada'i wal khobari. Babul mubtada'i wal khobari. Nah, al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdiyati. Ya. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Ya. Satu lagi nahwu qaulika Zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Mumtaz. Baik, sampai di sini terjemahkan. Bab mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang marfu yang kosong. Yang kosong dari awamil, dari amil-amil lafaz, amil-amil lafziyah. Ya, nanti kita syarah. Mubtada isim marfu yang kosong dari amil-amil lafzi, amil-amil lafaz. Khobar. Dan khobar adalah isim yang marfu yang musnad. Sanad. Musnad itu disandarkan. Yang disandarkan kepada mubtada. Kepada mubtada ya, isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, itu khobar. Contohkan. Contohnya perkataanmu Zaid berdiri. Dan 2 Zaid sedang berdiri. Ya. 2 Zaid berdiri. Dan Zaid berdiri. Ya, Zaid berdiri ya, Mumtaz.
Ya, hari ini kita lanjut pembahasan nomor 3 dan nomor 4 dari isim marfu adalah mubtada dan khobar. Ya. Dan mubtada dan khobar ini adalah unsur penyusun kalimat yang nomor 2. Ya, jadi di Ibnu Al-Jurum, di Matan Al-Jurumiyah tidak dikelompokkan susunan kalimat ya, tapi kita tahu ya. Kalau antum bikin kalimat dalam bahasa Arab itu bisa dengan 2 bentuk ya. Karena kalimat terbentuk dari 2 unsur saja. Pertama adalah jumlah fi'liyah, yaitu yang sudah kita lewat pembahasannya di bab fa'il dan naibul fa'il ya. Yaitu jumlah fi'liyah, yaitu kalimat diawali fi'il. Kalau fi'ilnya aktif berarti jadinya fa'il istilahnya. Kalau fi'ilnya pasif berarti naibul fa'il. Intinya, selagi kalimat diawali oleh fi'il maka dinamakan jumlah fi'liyah. Yang kedua, bentuk kalimat adalah mubtada khobar, yaitu kalimat yang diawali isim. Ya, ini namanya jumlah ismiyah. Ya, kalau ada orang bertanya, apa itu jumlah ismiyah? Jawabnya adalah mubtada dan khobar. Apa itu jumlah fi'liyah? Jawabnya adalah fi'il sama fa'il. Ya, kalau ada objeknya berarti fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Baik, mubtada dan khobar, ini unsur penyusun kalimat nomor 2 setelah fi'il fa'il. Ya, adalah mubtada. Ya, kita mulai dari mubtada. Mubtada ini dikata bada'a ya, yaitu bidayah, yaitu pemula atau awal. Dinamakan dia mubtada karena dia mengawali kalimat. Ya, di mubtada itu kapan? Kalau dia yang mengawali kalimat, ya maka dinamakan mubtada. Terjemahannya atau makna secara istilah nahwunya adalah isim marfu, ya berarti mubtada itu wajib isim, lalu dia marfu, yang kosong dari faktor atau amil lafaz. Ya. Pertama, dia harus kosong dari amil. Karena kalau ada amil, maka dia berubah statusnya dari mubtada, nggak jadi mubtada lagi karena sudah dimasuki oleh amil. Ya, kalau ada yang bertanya apa contoh amil Ustaz yang mendahului mubtada, bisa fi'il. Ya, maka kalau didahului oleh fi'il berarti nggak mubtada lagi, jadi jumlah fi'liyah dia. Kenapa? Karena ada amil, yaitu fi'il di depan itu dinamakan amil. Atau dimasuki oleh kana, nanti ada pembahasan tentang kana. Atau dimasuki oleh inna. Nah, maka kana, inna, dan yang lainnya. Atau didahului huruf jar, boleh juga. Didahului oleh huruf jar. Maka dia berubah status dari mubtada, nggak lagi jadi mubtada, karena ada amil di depannya. Ya, dan amil yang mengubah status mubtada itu harus amil lafaz. Ya, kenapa harus ada tambahan amil lafzi ya? Nah, ini disarah oleh para ulama nahwu. Karena sebenarnya mubtada itu ada amil juga. Jadi mubtada dibaca rafa. Kenapa untuk baca mubtada itu marfu? Karena ada amil. Cuma amilnya bukan lafaz tapi amil maknawi ya. Yaitu amil yang dia tersirat atau dari sisi makna. Ya, jadi mubtada itu marfu karena ada amil juga, cuma bukan amil lafaz. Amil maknawiyah ya, amil dalam sisi makna. Mana amil maknawiyahnya disebutkan oleh ulama nahwu, yaitu karena dia menjadi pembuka kalimat. Jadi mubtada marfu dibaca rafa karena ada amil, cuma amilnya maknawi, yaitu ketika dia mengawali kalimat, menjadi pembuka dari sebuah kalimat. Ya, maka dia marfu dengan syarat dia kosong dari amil lafzi. Ya, berarti kalau amil maknawi boleh. Ya, kalau dia dimasuki amil maknawi, dia boleh tetap dibilang mubtada. Baik. Sedangkan khobar ini bahasa mudahnya, khobar itu adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Atau isim marfu sesuai namanya adalah isim marfu yang mengkhabarkan tentang mubtada. Menjelaskan tentang kondisi, tentang perilaku atau tentang bentuk dari si mubtada. Ya, dengan contoh kita lebih paham. Contohnya apa? Ketika antum menjelaskan tentang Zaid misalnya. Nah, Zaidun, bagaimana tentang Zaid? Kita bilang Zaidun qa'imun. Zaid berdiri, ya. Maka antum menjelaskan tentang Zaid. Maka Zaid ini dinamakan mubtada. Pertama karena dia di awal pembuka kalimat. Yang kedua karena dia kosong dari faktor amil lafzi, karena nggak ada lagi di depannya. Nggak ada inna. Kalau inna berubah jadi inna Zaidan. Nggak ada kana misalnya, kana Zaidun. Kalau kana Zaidun, berarti Zaidun bukan mubtada lagi karena ada kana, ada amil lafzi. Ya, ini mubtada contoh Zaid. Zaid di sini jadi mubtada. Mana khobarnya? Qaimun. Kenapa antum bilang qaimun khobar? Karena dialah yang disandarkan kepada si Zaid. Ketika antum bilang Zaid itu berdiri, maka orang
nggak perlu lagi bertanya tentang si Zaid karena antum sudah mengkhabarkan tentang si Zaid dengan menggunakan lafaz qaimun. Baik, yang kedua Zaidani qaimani. 2 orang Zaid berdiri. Kenapa Zaidani? Nggak boleh Zaidaini karena bab kita bab marfu, maka dia dibaca dengan rafa. Juga Zaiduna qaimuna. Banyak Zaid berdiri, maka Zaiduna dengan waw karena jamak muzakkar salim marfu dengan waw. Qaimuna sebagai khobar. Baik. Dan di sini nggak dijelaskan syarat mubtada sama khobar ya. Ya, ini penting kita bahas insya Allah di modul yang tulis. Syarat mubtada khobar itu dia harus memenuhi beberapa syarat. Ya, syarat yang harus dipenuhi adalah 4. Maka kalau antum bikin mubtada atau bikin kalimat dalam bentuk mubtada khobar harus memenuhi 4 syarat. Ya, syarat yang pertama kita lihat aja dari contoh tadi Zaidun qaimun. Syarat yang pertama mubtadanya harus ma'rifah. Mubtada harus ma'rifah. Ini syarat pertama. Maka antum bikin kalimat dengan mubtada yang harus ma'rifah. Ma'rifah sudah dibahas di pembahasan awal kita, yaitu isim yang khusus. Ya, seperti Zaidun. Zaidun ini ma'rifah. Lawan ma'rifah nakirah. Ya, nakirah itu yang umum. Nah, nakirah itu tandanya tanwin itu biasanya. Cuma Zaidun bertanwin ini ma'rifah karena dia isim alam, nama orang ya. Isim ma'rifah ada 6, kemarin kita udah bahas. Ada alif lam, ada isim alam, isim dhamir dan seterusnya. Maka Zaidun ini boleh jadi mubtada karena ma'rifah. Zaidani, ya. Ini mubtada. Mana tanda ma'rifahnya? Alif lam. Ya, Zaiduna ini juga ada alif lam. Ya, satu hal yang perlu kita berarti satu hal yang kita dapat faedah di sini, kalau dia sudah dimusannakan, Zaid ma'rifah. Ya, dia mufrad, maka langsung menuju satu orang Zaid. Kalau dimusannakan nama orang, maka dia berubah jadi nakirah ya. Maka kalau antum baca Muhammadun itu ma'rifah. Tapi kalau Muhammadani ini berubah menjadi nakirah. Maka kalau antum mau memarifahkan harus dikasih al Muhammadani. Seperti di sini ya. Az-Zaidani, Az-Zaiduna, ya dikasih al. Nah, ini syarat pertama mubtada harus ma'rifah. Syarat yang kedua, ini harus terpenuhi oleh 2 komponen ini, mubtada sama khobar. Ya. Jadi syarat yang pertama khusus untuk mubtada dia harus ma'rifah. Syarat yang kedua harus sama antara mubtada dengan khobar dari 3 sisi. Nah, jadi 4 syarat. Syarat pertamanya mubtada khusus untuk mubtada ma'rifah. Syarat yang kedua dan ketiga dan keempat ini sama mubtada dengan khobar. Pertama dari sisi jenis. Harus sama dari sisi jenis. Muzakkar atau mu'annas. Zaidun qaimun. Berarti muzakkar ini. Zaidun. Maka dipakai muzakkar juga khobarnya qaimun. Kalau kita ganti Zaid dengan Maryam. Berarti qaimatun. Nah, karena harus sama jenis. Kedua harus sama jumlah. Ya, jumlahnya maksudnya mufrad. Nah, seperti di sini Zaidun maka qaimun. Kalau 2 orang Zaidani maka khabarnya juga harus 2 qaimani. Kalau banyak Zaiduna maka khabar juga harus banyak. Maka harus sama di sisi jumlah ya. Dan yang ketiga harus sama dari sisi i'rab. Ini yang ini pembahasan intinya. Harus sama dari sisi i'rab. I'rab maksudnya harus sama-sama rafa karena mubtada khabar adalah marfu. Maka Zaidun wajib rafa karena mubtada, qaimun juga wajib rafa karena khabar. Zaidani rafa alif tandanya, qaimani alif. Maka kita simpulkan mubtada khabar harus memenuhi 4 syarat. Pertama mubtada ma'rifah. Syarat yang kedua harus sama jenis. Ketiga harus sama jumlah. Dan keempat harus sama marfu. Ya. Nggak boleh yang satu rafa, yang satu nasab, nggak boleh. Baik, sampai di sini. Ada yang kita belum i'rabkan sekarang ya? Belum, Ustaz. Belum ya? Terjemah sudah ya? Baik, untuk i'rabkan dulu. Sudah. Anak suka lupa kadang-kadang. Babu khobar al-mubtada. Babu khobar al-mubtada'i mudhafun ilaih wa huruf ataf al-khobari ma'tuf. Nah, ke mubtada. Nah, al-mubtada'u mubtada. Ya, mubtada di sini i'rabnya mubtada ya. Jadi mubtada sebagai mubtada. Huwa itu khobar. Enggak boleh antum bilang huwa khobar. Kalau antum mau bilang huwa ini i'rabnya, kalau antum mau i'rabkan jangan bilang khobar, bilang lagi mubtada kedua. Mubtada kedua. Kalau antum mau enggak i'rabkan bisa. Bilang aja huwa ini domir pemisah, namanya domir sya'an. Domir faslin ya. Domir fasal ya. Jadi dia enggak usah kalau domir fasal dia enggak ada i'rab. Jadi cara kalau seperti ini, maka untuk jumpai domir di tengah atau memisahkan antara mubtada dan khobar, maka antum i'rabkan huwa ini dengan pertama untuk bilang dia mubtada kedua untuk bilang dia domir pemisah saja yang enggak ada i'rab. Ya.
Nah, mana khabarnya? Ini baru al-ismu. Ismu. Al-ismu khabar. Marfu, lanjut. Naat. Naat. Al-ari. Ari, naat juga. Naat. Mana tanda rafa? Tanda rofanya domah muqaddarah. Domah muqaddarah. Ini namanya isim apa ini? Mankus. Mangkus ya. Mumtaz. Ya isim mangkus itu yang ya lazimah ya. Ya lazimah itu yang nggak bisa dihapus. Maka dia namanya isim mangkus. Anil awamil. Anjur ajar al awamili majrur. Lafziyati. Lafziyati naat. Naat kepada awamil. Mumtaz. Awamil ini apa namanya? Asalnya adalah ghair munsharif. Kenapa boleh untuk baca kasrah? Alif lam, Ustaz. Karena dia didahului alif lam ya. Karena kemarin kita ada lewat pembahasan sekilas, kalau dia dimasuki al maka boleh kasrah ya. Lanjut, al-khabaru. Al-khabaru huruf waw ataf, al-khabaru mubtada. Ya, khabar sebagai mubtada. Nah, huwa mubtada awal atau faslin, al-ismu khabar. Mubtada kedua ya, jangan mubtada awalnya khabar. Mubtada. Oh ya, tadi mubtada kedua. Al-ismu khabar, al-marfu'u naat, al-musnadu naat, ilaihi jar majrur. Ya. Nahwu mubtada. Qauli. Atau cocoknya untuk bilang nahwu ini khabar. Nahwu dari haza. Nah. Atau zalika. Nahwu khabar. Qaulika. Ini berarti mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Nahwu qaulika kan contohnya perkataan. Nahwu khabar dari mubtada yang dihapus haza atau zalika. Qauli mudhof ilaih, kanya mudhof ilaih. Ya, maka setelahnya i'rab baru nih. Zaidun, apa i'rab Zaidun? Sinyal ya? Ini hanya sinyal ana atau Syakira ini yang bermasalah? Halo? Ya. Wow, atof zaidani mubtada. Ulang, tadi kita kedengaran. Zaidun apa ya? Zaidun mubtada, qaimun khobar. Wow, atof zaidani mubtada, qaimani khobar. Ya. Atof zaiduna mubtada wa qaimuna khobar. Khobar ya, mumtaz. Ya. Paham ya sampai di sini ya. Jadi mubtada khobar yaitu kalimat yang tersusun dari isim sama isim. Isim yang pertama namanya mubtada, isim yang kedua namanya khobar ya. Saya tanya syaratnya Pak. Harus 4 syarat terpenuhi. Tafadhal Pak Yahya. Al-mubtada'u huwa ismu. Bagaimana dengan isim yang berbentuk masdar atau isim fa'il? Apakah dia bisa menjadi mubtada? Bisa, karena dia isim. Jadi masdar isim kan isim. Oh, tapi isim maf'ul nggak bisa? Bisa, karena dia isim. Tapi kan maf'ul nggak rofa. Maf'ul kan mansub. Bedakan antara isim maf'ul sama maf'ul bih Pak Yahya. Ada maf'ul bih, ada isim maf'ul. Kalau maf'ul bih itu mansub, objek dia. Kalau isim maf'ul ini masuk pemasan sorof, yaitu isim yang dalam wazan maf'ul. Ya. Jadi kita ada 2 benda yang nggak boleh kita samakan. Ada namanya maf'ul bih, ini ilmu nahwu ini pemasan. Maf'ul bih itu yaitu posisi kalimat ketika dia menjadi objek. Ada namanya isim maf'ul. Isim maf'ul itu isim biasa, cuma dalam wazan maf'ul. Ya. Maka dia boleh jadi mubtada karena dia isim. Juga boleh jadi khobar. Boleh jadi khobar. Tergantung kita bikin kalimat seperti apa. Oke. Isim zaman, isim makan? Isim zaman, isim makan. Cuma kalau isim zaman, isim makan ada bab sendiri nanti, zorof. Oke. Nah, isim alat? Isim alat bisa jadi mubtada. Miftahun? Bisa jadi mubtada. Al-miftahu kabirun misalnya kita bilang. Kunci itu besar. Ya kan? Berarti al-miftah jadi mubtada. Oke. Intinya selagi dia masuk kelompok isim, maka dia boleh jadi mubtada. Isim fi'il? Isim fi'il. Nah, barakallahu fiik. Ada pembahasan isim fi'il ini ada bab khusus ya.
sebagian bilang isim fi'il tuh dia i'rabnya seperti fi'il. Ya, jadi dia setelahnya fa'il lah. Ya, kalau isim fi'il berarti setelahnya fa'il katanya. Berarti isim fi'il nggak bisa jadi mubtada atau khobar? Ya, dia dibilang masuk ke dalam kelompok fi'il pembahasan. Seperti hayhata. Hayhata. Amin. Hayhata Zaidun. Zaidun apa fa'il? Berarti hayhata antum bilang dia fi'il. Nah, gitu. Ini ada bab khusus kalau untuk itu Pak Yahya. Oke. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nah, ya makasih. baik. Paham ya untuk makna mubtada sama contoh? Ya, intinya mubtada isim yang di awal kalimat namanya mubtada, khabar yang mengabarkan ya tentang si mubtada itu namanya khabar. Nah, syarat dia dikatakan sempurna ketika kedua ini sudah muncul. Ada mubtada, kalau ada khabar berarti kalimat sudah sempurna. Ada mubtada, khabarnya belum muncul berarti itu belum sempurna, ya. Dan satu hal yang perlu kita catat, kadangkala khabar itu tidak langsung datang setelah mubtada. Jadi kadang setelah mubtada itu ada kalimat, ada apa? Lafaz-lafaz tambahan. Bisa jadi jar majrur, bisa jadi na'at sifat, ya kan? Khabarnya nanti di ujung. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Maka untuk mencari khabar ini butuh kepada penguasaan kita terhadap mubtada khabar ya, penguasaan kita terhadap materi nahwu. Dan harus butuh juga terhadap zauq lughah ya. Itu rasa kita atau rasa memahami bahasa. Nah, ini butuh kejelian ini. Terutama dalam kalimat-kalimat yang sudah berbentuk sastra ya kan. Atau Al-Qur'an misalnya ya. Kadang-kala khabarnya jauh di ujung. Ya kan? Kadang-kala khabarnya itu disembunyikan malahan. Ya, ini butuh kepada kejelian kita dalam membaca konteks kalimat. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ustaz, sebentar, tanya boleh? Padahal, Pak. Ustaz, kalau di jumlah ismiyah, pokoknya yang awalnya isim itu pasti jumlah ismiyah ya? Ini kalau ada bertanya seperti itu, apakah setiap yang awalnya isim itu jumlah ismiyah? Belum tentu juga sih. Pak saya bertanya gini, Ustaz. Akan kalau di fi'liyah kan jalasa Zaidun. Tapi ketika saya balik Zaidun jalasa, itu kan jadi ismiyah tadi ya? Ismiyah, betul. Benar itu. Betul. Nah, maka Zaidun jalasa itu jumlah apa? Fi'il atau ismiyah? Ismiyah. Ismiyah kan? Iya. Mubtada khabar ya jadinya ya? Ya, mubtada khabar. Zaidunnya mubtada, jalasa khabar. Tapi yang khabarnya dalam bentuk fi'il. Nah, ini nanti pembahasan kita tentang khabar itu nanti. Khabar ada dalam bentuk fi'liyah. Khabar dalam bentuk fi'il. Ya, kalau ada yang bertanya, apakah setiap isim di awal kalimat itu mubtada? Kita bilang hukum asal iya. Hukum asal setiap isim di awal kalimat itu mubtada. Ya, tapi ada kalanya tentu namanya kalimat banyak variasinya. Ada kalanya dia di awal kalimat tapi bukan mubtada, bisa saja kan gitu. Bisa saja dia maf'ul bih yang diawalkan. Ya, padahal dia isim. Seperti iyyaka na'budu. Iyyaka itu isim. Isim dhamir namanya. Apakah dia mubtada? Tidak, dia objek itu. Maf'ul bih dia. Nah, jadi ini di luar asal ya. Ya. Baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Wal mubtada qismani. Tafadhal Pak Asep sekarang. Wal mubtada qismani zahirun wa mudmarun. Fa dhamiru ma taqaddama dzikruhu. Tutup tangan, Ustaz. Taqaddama. Oh, ketutup tangan. Insyaallah. Pak Asep lihat layar ya. Lanjut. Lihat layar, Ustaz. Wal mudmaru ithna asyara. Ya. Wahia ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Ustaz, sampai situ aja atau lanjut? Nahu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbaha dzalika wal khabaru. Baik, wa ma asbaha dzalika sampai sini. Oh iya, di situ. Mumtaz. Baik, tarjim. Dan mubtada itu ada dua bentuk atau ada dua jenis, ya, dohir dan mudmar, sama seperti khobar tadi, Ustaz. Sama seperti fa'il. Ya, seperti fa'il. Sama seperti fa'il. Nah, maka dohir dohir adalah apa yang mendahului penyebutannya.
Apa maksudnya? Bukan. Ma taqaddama dzikru, apa yang sudah berlalu penjelasan. Berlalu, oh iya, pembahasannya Ustaz ya. Ini ya, Zaidun qa'imun. Nah, ini contoh yang zahir. Maksudnya yang zahir ini sudah lewat contohnya ini maksudnya. Ya. Nah, contoh yang domir, yang mubtada dalam bentuk domir, ada dua. Mubtada dalam bentuk domir ada 12. Kenapa 12 enggak 14? Sama seperti tadi naibul fa'il, Ustaz. Ya, kan ada yang sama dua ya. Huma sama antuma. Nah, ini dia. Mana yang 12 ini domir kita? Ana, nahnu, anta gitu. Nanti kalau ini urutannya berdasarkan dari orang pertama ya. Mutakallim, lalu orang kedua mukhatab, baru orang ketiga. Kalau urutan umumnya dari mukhatab, dari ghaib dulu. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya. Baik. Nahu qaulika, contohkan yang domir. Contohnya adalah anak qaimun, saya berdiri. Ya, mana mubtada'nya berarti? Ana. Mubtada'nya zahir atau domir? Ini domir. Domir ya. Nah, ini namanya domir munfasil ya. Domir yang terpisah penulisnya dari lafaz yang lainnya. Nah, nahnu qaimun, kami sedang berdiri. Wama asbaha dzalika, dan yang lainnya ya. Seperti yang lainnya. Barakallahu fiik. Nyirokan? Wa ini atof masih Ustaz ya. Al mudmaru mudhaf. Mutada. Isna asyara khabar. Isna asyara khabar, betul. Isna asyara nggak usah dipisahkan. Dia isnanya betul. Isnanya khabar dalam bentuk alif ya. Nah, marfu ya. Lanjut. Wahia ini badal ya Ustaz ya? Atau iya, dia kalimat baru, hiya mubtada. Oh, kalimat baru. Hiya kan mubtada. Tadi sudah lengkap nih, mudmar mubtada, isna khabar, udah selesai berarti. Tinggal berarti setelahnya kalimat baru lagi. Hiya mubtada. Oh. Yang mutaqaddam dzikru sudah. Mubtada kismani sudah. Belum Ustaz, itu belum. Dari sini Pak Ustaz. Iya. Mubtada apa namanya? Mubtada Ustaz. Mubtada. Kismani khabar. Tanda khabarnya apa? Tanda rofaknya? Tanda rofaknya adalah alif. Karena musanna ya. Zahirun ini badal. Mudmarun badal. Atau maktuf. Ya. Maktuf. Zahir. Zahiru ini mubtada lagi Ustaz. Zahir mubtada. Ma taqaddama. Mausul ini sebagai khobar. Mumtaz. Ma mausul sebagai khobar. Taqaddama fi'il. Fi'il madhi ya. Taqaddama fi'il mudhari. Madhi. Iya, taqaddama. Madhi. Fi'il madhi. Zikruhu ini penyebutannya ini setelah fi'il. Fa'il. Nah, zikru fa'il. Ya, mudhafun ilaih. Mumtaz. Wal mudmaru ini sudah. Mudmaru mubtada, isna asyara khabar. Hiya mubtada. Ini ana nahnu sampai habis nih khabar. Khabar dari isna asyar atau badal ya kan? Kan 12 disebutkan yang 12-nya. Baik. Nah, badal dia badal dari asyara Ustaz. Isna asyara. Badal dari isna asyara, betul. Kalau begitu dia kalimat wahiyah bukan mubtada Ustaz. Bisa Ustaz? Loncat. Bisa. Berarti yang antum bilang, kalau antum bilang ana khabar ini berarti hiya domir sya'an bisa. Domir sya'an. Iya. Tapi cacatnya antum bilang hiya mubtada, tentu lebih pas. Hiya mubtada, ana khabar, nahnu maktuf, anta, anti maktuf semua ya. Iya. Kalau dia di awal hiyanya jadi mubtada Ustaz ya. Iya, betul. Iya, kalau hiya jadi mubtada. Mumtaz. Nahu ini khobar Ustaz ya? Khobar dari zalika. Nah. Zalika nahu. Qauli mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Ana mubtada. Qaimun. Khobar. Tadi kita bilang mubtada dan khabar sama-sama marfu. Qaimun tanda rafa'nya mana? Ini Dhamma. Ana mana tanda rafa'nya? Mabni. Nah, dia mabni, enggak butuh tanda. Atau enggak menerima tanda ya. Semua mabni tidak menerima tanda.
Karena dia mabni, ya dia tetap dengan bentuk asalnya. Mumtaz. Nahnu mubtada, qaimun Qaimun khobar. khabar. Wa ma asbah dzalik, ini sudah sering kita irabkan ya. Ma-nya apa? Ma-nya mausul. Mausul. Asbaha fi'il madhi. Ya, fi'il dan fa'il ya, fa'ilnya mustatir. Dzalika maf'ulun bi. Baik. Barakallahu fiik, Pak Asad. Baik, pembahasan kita sekarang adalah pembagian mubtada atau bentuk mubtada. Setelah ini bentuk khobar. Jadi mubtada ada dua bentuk, khobar juga ada dua bentuk. Mubtada ada dua bentuk. Pertama adalah zahir sama domir. Ini sudah sering kita lewati sebelumnya. Zahir itu ya selain domir. Itu mubtada, zahir itu mubtada yang bukan domir. Seperti Zaidun qaimun, kalau kita bilang Zaid. Kalau masjid berarti al-masjidu kabirun. Ya, boleh masjid, boleh benda, boleh orang, boleh hewan dan seterusnya. Boleh kata abstrak yang tidak terlihat seperti ilmu, seperti akhlak, ya, al-khuluqu karimun. Akhlak itu mulia, maka al-khuluqu mubtada. Ingat satu hal yang perlu kita ingat, mubtada harus ma'rifah ya. Jangan sampai syarat ini tidak terpenuhi, harus wajib itu. Mubtada harus ma'rifah. Meskipun ada kondisi mubtada nakirah itu nanti pembahasan lanjut ya. Baik. Yang zahir kita udah paham, seperti yang tadi. Yang domir, mana mubtada yang domir? Ini dia, ana qaimun. Jadi Anda antum ganti aja yang zahir menjadi domir. Nah, mubtada dalam bentuk domir, maka domirnya harus dipakai domir yang munfasil. Itu domir yang bentuk asal. Nah, ini dia, ana, nahnu. Nggak boleh antum pakai domir yang muttasil. Ya, karena domir muttasil itu nggak mungkin jadi mubtada. Namanya mubtada di awal kalimat. Ya kan? Sedangkan domir muttasil berarti domir yang tersambung dengan lafaz sebelumnya. Maka domir yang kita pakai adalah domir yang munfasil. Munfasil itu ini dia, ana, nahnu. Kalau muttasil itu yang contoh ketika dia jadi fa'il kemarin. Jalas ta, maka ta itu namanya domir muttasil. Jalas tu itu domir muttasil. Kalau munfasil ini dia, ana, nahnu, anta. Baik. Nah, gampang ya, paham ya? Ini mubtada dalam bentuk dua ini, ringan pembahasan kita. Ada bertanya tentang mubtada dalam bentuk zahir sama domir? Saya ada. Silakan Pak ya. Dalam bentuk domir seperti ana mabni, nahnu mabni, tapi kan mabninya berbeda. Ana ya gimana itu anunya? Ada hukumnya nggak di situ? Enggak. Ada. Jadi untuk mabni udah dia sesuai tanda aslinya. Ya, maka mabni itu dia nggak ada kaitan dengan i'rab. Jadi ana mabni dengan apa? Ana mabni dengan apa? Pak Yahya? Dengan sukun. Dengan sukun. Nah, cara mencari mabni, cara mencari tanda mabni yaitu lihat harokat huruf akhir. Ini rumusnya. Banyak orang yang belum tahu nih. Ya, ana ini mabninya apa? Banyak bilang ana ini mabni dengan fathah. Mana fathahnya? Ya. Ada nun fathah Ustaz. Bukan. Yang antum lihat huruf akhir. Ana huruf akhirnya apa? Alif, bukan nun. Maka lihat harokat huruf akhir. Ana apa huruf akhirnya? Alif terakhir. Apa harokatnya? Sukun. Maka ana mabni dengan sukun. Nahnu apa mabninya? Dengan dengan domah. Anta dengan fathah. Jadi tanda mabni ya berbeda-beda. Ya, tanda mabni berbeda tapi i'rabnya satu, ya. I'rabnya satu, maksudnya di sini i'rabnya ana apa? Mubtada. Nahnu apa? Mubtada. Anta mubtada. Tapi tanda mabninya berbeda. Nah, maka satu hal yang perlu kita catat, untuk tanda mabni itu semua dengan harokat. Nggak boleh huruf ya. Maka nggak boleh untuk bilang ana mabni dengan alif. Nggak ada mabni dengan alif. Mabni itu dengan harokat. Nah. Oke, makasih. Barakallahu fiik Pak ya. Ustaz, Anda tanya Ustaz. Ya. Ustaz, tadi kan kaidahnya mubtada itu kan harus sama bilangan ya Ustaz, sama khabarnya Ustaz. Betul. Nah, kalau untuk yang al-mubtada kismani itu gimana Ustaz? Oh, nah. Pertanyaan yang bagus Pak Abu Nafa. Mubtada kismani. Ustaz, kok di sini nggak sama bilangan? Mubtadanya mufrad, khabarnya kismani musanna, ya kan? Nah, ini untuk rumus, untuk kaidah seperti ini memang kalau kita jawab sesuai rumus berbeda sesuai kaidah karena dia nggak sama ya. Tapi sesuai makna atau secara makna kita bilang, tentu nggak mungkin antum paksakan ini harus sama jumlah. Karena antum ingin bilang ingin khabarnya itu dalam bentuk menjumlahkan mubtada. Nggak mungkin antum samakan jumlah ya kan? Nah, ya kan? Apa maksudnya, Bu Nova?
Paham, Ustaz? Antum ingin khobar itu ingin mengabarkan tentang jumlah si mubtada. Itu nggak mungkin antum samakan karena antum mengabarkan tentang jumlah si mubtada. Maka boleh jadi di situ berbeda jumlah ya ketika kondisi seperti ini. Seperti yang dalam Al-Quran Allah bilang at-talaqu marratani. Talak itu ada 2 kali. Itu talak yang boleh rujuk. Kan nggak mungkin juga antum paksakan at-talaqu marratun biar sama-sama jumlah, Ustaz. Ya at-talaqu marratun berarti artinya talak itu 1 kali. Ya, kalau kalimat seperti ini lihat kepada maknanya ya. Ya. Tapi syarat yang selainnya harus sama, yaitu sama-sama marfu. Nggak boleh antum bilang al-mubtada'u qismaini, salah. Ya, jadi syarat yang lainnya harus sama, cuma di jumlah ini kadang berbeda. Baik, barakallahu fi Abu Nova. Boleh nggak mubtadani kismani? Nggak boleh, karena kalau antum bilang itu berarti antum udah tahu dulu mubtadanya ada 2. Di sini dia ingin mengabarkan mubtada itu ada 2. Ya, mubtada itu ada 2. Berarti dia ingin mengabarkan dulu tentang mubtada yang belum ada khobar. Kalau antum bilang mubtada ini kismani, berarti udah mubtada'i udah menunjukkan 2, nggak perlu lagi antum khobarkan dengan 2 macam ya kan. Nah, oke. Iya. Jadi kalau di sini kasusnya tidak sama jumlah, ada kalanya tidak sama jenis. Mengingatkan ke sini pertanyaannya. Ada kalanya tidak sama jenis. Kapan? Ketika khobarnya itu memang lafaznya hanya dalam bentuk jenisnya satu saja, nggak bisa antum muzakarkan misalnya. Nah, ini nggak mungkin juga antum paksakan. Seperti misalnya antum bilang maratun. Ya. Maratun itu artinya 1 kali ya. Maka 1 kali itu kan lafaznya mu'annas. Dan nggak mungkin antum paksakan dia jadi muzakar karena nggak ada muzakarnya. Maka seperti ini tidak mesti sama jenis. Misalnya antum bilang ar-ruju'u marratun. Pulang boleh 1 kali kan gitu. Ar-ruju'u mubtada muzakkar. Marratun kok mu'annas nggak sama jumlah, nggak sama jenis. Ya nggak mesti antum paksakan karena marratun ya udah dia lafaznya seperti itu selamanya. Dalam hadis kata Nabi as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Di sini nggak sama jenis. Kenapa? Karena ya nggak bisa antum paksakan. Karena junnatun itu memang perisai itu bahasanya adalah junnatun. Ya ini maksudnya pembahasan tentang bahasa ini kan kadangkala tidak ada kalanya tidak sesuai rumus. Ya ini hal yang biasa ya. Boleh satu Ustaz? Ya, silakan Pak Usman. Ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa letak khobar itu kadang-kadang jauh dari mubtada. Jadi tidak otomatis setelah mubtada pasti khobar, tapi melalui beberapa kata dulu baru dia khobar. Bisakah saya katakanlah merumuskan Ustaz bahwa untuk menemukan mubtada itu kita cari dulu apa tema pokok kalimat ini ya? Ya. Pokok pembicaraannya apa ini ya? Menebak-nebak gitu Ustaz. Baru kita pakai bahwa inilah mubtada gitu Ustaz. Ya. Bisa begitu nggak Ustaz? Betul. Ini untuk kepentingan individu aja nih. Nah, betul Pak. ini pertanyaan Pak dosen ini memang berkelas memang. Ya, intinya memang itu. Jadi itu yang tadi Anda bilang tadi zauqul lughah, yaitu rasa berbahasa itu memang membantu sekali dalam kita membaca kalimat, terutama kitab gundul ya kan. Ya kan? Karena kalau kitab gundul namanya nggak ada harokat, tentu mencari ini ya butuh kejelian. Iya, betul. Melihatnya itu ya itu tadi. Antum ingin mencari tema ini tentang apa ya? Maka antum cari khobarnya yang mana. Nah, begitu juga kasusnya mencari khobar kana nanti, kana dan ina. Sama itu kasusnya. Jadi antum mencari ini yang mengabarkan tentang isim kananya yang mana ya gitu ya. Iya, betul. Nah, di sini mengabarkan tentang mubtada'nya yang mana ya gitu ya. Nah, jadi dialah yang menjadi khobar. Nah. Iya, baik. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, dikit lagi ya. Masya Allah, ini cepat pembahasan kita. Masuk pembagian khobar lagi. Tadi pembagian mubtada ada 2, zahir sama domir. Sekarang pembagian khobar ada 2. Ini yang sering kita jumpai dalam kalimat khobar itu ternyata tidak 1 bentuk saja. Ada 2 bentuk. Dan bentuk kedua terpecah lagi menjadi 4 bentuk. Ya, ini nanti ada salah ada kita bikin bagannya. Tafadhal Ustaz Irang. Wal khobaru kismani. Mufradun wa ghairu mufradin. Wa ghairu mufradin. Lanjut. Afan. Nah, fal mufradu nahwu qaulika Zaidun qa'imun.
Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Al-jaru wal majruru wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nahu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qa'ima abuhu wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Baik, barakallahu fiik. Ini terakhir ya. Oh ya. Mumtaz. Baik, terjemahkan. Dan khobar terbagi menjadi dua, yaitu mufrad atau tunggal dan ghairu mufrad. Nah, mumtaz. Berarti khobar ada dua, pertama mufrad sama ghairu mufrad. Mufrad artinya tunggal. Ghairu mufrad berarti bukan tunggal ya. Nanti kita syarah tunggal di sini maksudnya adalah satu kata. Jadi tunggal di sini bukan musanna atau jamak, bukan lawan musanna atau jamak. Tapi tunggal dimasukkan di sini adalah itu bukan dalam bentuk dua kata atau lebih ya. Intinya mufrad itu satu kata. Lanjut. Contohkan. Dan mufrad maka yang mufrad seperti perkataanmu Zaid berdiri. Baik, mana khabar yang mufradnya? Qaimun ya. Zaidun qaimun. Qaimun kita bilang khabar mufrad. Kenapa mufrad? Halo, Sereng? Halo, karena satu kata, Ustaz. Karena satu kata. Jadi kenapa mufrad, kenapa khabar Zaidun apa? Kenapa qaimun itu bilang khabar mufrad? Jangan tunjuk karena dia bukan musanna, Ustaz, bukan. Karena dia bukan satu kata. Kalau contoh yang kedua tadi, Zaidani qaimani. Apakah qaimani khabar tetap dibilang khabar mufrad? Tetap, Ustaz. Tetap ya. Zaiduna qaimun contoh sebelumnya. Apakah qaimun juga khabar mufrad? Sama mufrad. Sama mufrad. Ya, jadi paham ya? Intinya mufrad di sini satu kata. Meskipun jumlahnya bisa dua, bisa jamak, ya. Jamak muzakkar salim, bisa jamak taksir dan seterusnya. Intinya mufrad itu tunggal. Tidak ada mudhof, dia bukan dalam bentuk idhofah, bukan dalam bentuk jar majrur, karena kalau idhofah sama jar majrur itu udah dua kata, atau bukan dalam bentuk kalimat. Kalimat apalagi dia sudah udah lebih dari dua kata misalnya. Baik. Sedang contohkan yang gairu, jelaskan. Wa gairu mufrad, lanjutkan. Dan yang bukan mufrad terbagi menjadi 4. Ya, yang bukan mufrad. Jadi khobar dia tidak mufrad, ada 4 bentuk. Pertama, jar majrur, dan zorof, makan dan atau zaman. Kemudian fiil dan fa'ilnya, jumlah fi'liyah, mubtada dengan khobarnya. Jumlah ismiyah. Mumtaz. Lanjut, contohkan. Contohnya perkataanmu Zaidun di Zaidun di dalam rumah. Di dalam rumah ya benar. Atau Zaid itu di dalam rumah. Mana khobarnya? Fid dari. Ya, ini contohnya. Maka fid dari ini khobar. Ya, apakah mufrad? Tidak, karena dua kata, ada fi sama ad-dari. Nah, ini kita bilang khobar ghairu mufrad yang pertama ketika khobar dalam bentuk jar majrur. Baik, contoh yang kedua, Zaid di sisimu. Zaid di sisimu. Mana khobarnya? Indaka. Nah, ini dia. Apakah indaka mufrad? Tidak, karena dua kata, ada inda satu, ada ka satu. Inda ini namanya zorof ya. Ini nanti ada pembahasan khusus tentang zorof. Zorof itu masuk bab mansub, maka dibaca fathah inda. Taib, kanya setelah zorof mudhofun ilai. Taib, contoh yang ketiga Zaidun. Zaid berdiri bapaknya. Taib, Zaid berdiri bapaknya. Mana khobar Zaid? Qoma abuhu. Qoma abuhu sebagai khobar ya, mumtaz. Maka khobar dalam bentuk kalimat. Oh, ini dia. Qoma abuhu khobar. Ya, Zaidnya mubtada, mana khobarnya? Qoma abuhu. Berarti khobarnya dalam bentuk kalimat. Kalimat apa? Fi'liyah atau ismiyah? Kita bilang fi'liyah. Karena karena koma ini fi'il. Baik, terakhir contohnya Zaidun. Dan Zaidun jariyatihi budaknya ya. Budaknya zahibatun pergi. Baik, Zaid itu budak perempuannya pergi. Ya, maka mana khobar dari Zaid? Seluruh jariyatihi. Nah, kalimat ini jariyatuhu zahibatun. Maka ini khobar jumlah. Zaid itu pembantunya pergi. Berarti jariyatuhu pergi,
Yaitu jariyah itu zahibatun khobar. Khobar dalam bentuk apa? Mubtada. Karena jariyah ini isim ya kan? Nah, berarti isim, zahibatun, isim juga berarti ini mubtada khobar. Maka kalimat seperti ini kita bilang khobar dalam bentuk mubtada khobar. Ya. Khobar dalam bentuk mubtada khobar. Baik, barakallahu fiik. I'rabkan. Wal khobaru kismani wa atof khobaru mubtada kismani khobar mufradun badal ke kismani wa huruf atof ghairu mufradin ma'tuf. Mufradin mudhafun. Ya, mudhafun ilaihi. Mufradun huruf atof al mufradu mubtada. Nahwu khobar qawli mudhafun ilaihi ka mudhafun ilaihi. Zaidun mubtada qaimun khobar. Ya. Wa huruf atof ghairu mubtada al mufradi itu mudhafun ilaihi arba'atu khobar asya'a mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi majrur dengan fathah ya karena ghair munsharif. Lanjut, Al-jaru ini badal ke arba'atu ya, Ustaz. Badal ke arba'atu. Nah, al-jaru wal majrur ma'tuf. Ma'tuf kepada jar ya. Nah. Wa zarfu ma'tuf juga ke jar. Ma'tuf ke jar. Wal fi'lu ma'tuf ma'a dzaraf fa'ilihi mudhafun ilaihi. Wa mubtada ma'tuf ma'a dzaraf khabari mudhafun ilaihi. Ya. Nahwu khobar qawli mudhafun ilaihi ka mudhafun ilaihi. Zaidun mubtada fi huruf jar ad-dari majrur. Jumlah fid dari itu khobarnya Zaidun. Ya. Tuh untuk bilang fid dari jar majrur sebagai khobar ya. Jar majrur sebagai khobar. Zaidun mubtada inda dzaraf ka mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi sebagai khobar. Indaka dzaraf dan mudhafun ilaihi sebagai khobar. Nah. Zaidun mubtada qoma fil madi abu fa'il dari koma. Mudhafun ilaihi. Nah, sebagai khobar. Nah, kalimat qoma abuhu sebagai khobar. Zaidun mubtada jariyatu khobar mubtada lagi. Ya, ini kita bilang nih mubtada 2 ya. Zaidun mubtada 1, jariyatu mubtada 2 karena dia isim. Hu-nya mudhafun ilaihi. Zahibatun khobar. Khobar dari mubtada 2. Jariyatu. Khobar dari mubtada 2 jariyatuhu. Mana khobar dari Zaid? Jariyatuhu zahibatun. Ya, kalimat ini. Maka kita bilang kalimat jariyatuhu zahibatun khobar dari si Zaid. Nah. Barakallahu fiik. Baik, pembahasan kita tentang jenis khobar ya. Khobar ada 2, mufrad yaitu tunggal, satu kata. Ini yang tadi kita udah lewat pembahasan sebelumnya. Ya, pokoknya selagi dia satu kata saja, berarti dia udah khobar mufrad. Ya. Kalau khobarnya mufrad, inilah yang menerima tanda rafa. Jadi satu yang kita catat, kalau khobar mufrad, maka khobarnya di situ langsung muncul tanda rafa. Dhamma, alif, atau waw. Seperti Zaidun qaimun. Mana tanda rafa? Dhamma. Zaidani qaimani. Mana tanda rafa? Alif. Zaiduna qaimun. Mana tanda rafa? Waw. Kenapa tanda rafanya muncul atau terlihat jelas? Karena dia mufrad. Sedangkan selain yang mufrad, maka ini dia tanda rafa tidak terlihat. Kenapa? Karena i'rabnya fi mahalli, dia menempati posisi khobar saja. Ya, tapi dia punya i'rab sendiri. Ya, seperti ghairu mufrad yang dalam bentuk jar majrur. Jadi ghairu mufrad ada 4. Yang pertama adalah jar majrur. Kenapa jar majrur masuk ghairu mufrad? Karena 2 kata. Jar satu hurufnya, majrur isimnya. Ya, maka dia punya i'rab sendiri. Zaidun fid dari. Maka fid dari udah i'rabnya fi huruf jar dari isim majrur atau jar majrur. Nah, lalu kita bilang yang 2 gabungan ini menjadi khobar. Maka tanda rafa khobar tidak terlihat. Ya, tanda rafa khobar tidak terlihat karena yang 2 lafaz ini punya i'rab sendiri. Ya, punya tanda i'rab sendiri, tapi posisinya menempati posisi khobar. Ya, kenapa untuk bilang dia khobar? Karena dialah yang mengabarkan tentang si Zaid. Zaid di rumah.
ya berarti kan antum mengabarkan tentang posisi si Zaid di mana kan gitu. Maka dari sisi makna kita tahu dia khobar. Ya. Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu, di sampingmu. Ya mana? Kenapa antum bilang indaka khobar? Karena dia mengabarkan tentang posisi si Zaid. Zaidun qama abu, Zaid bapaknya berdiri. Berarti antum mengabarkan tentang Zaid dengan cara antum bilang adalah bapaknya telah berdiri. Maka khobar di sini dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya, tapi i'rabnya harus i'rab satu persatu. Enggak boleh antum bilang Zaidun mubtada, koma khobar. Enggak boleh antum bilang koma khobar. Koma bilang fi'il madhi. Abuhu bilang fa'il karena setelah fi'il fa'il. Lalu baru kita bilang gabungan yang dua ini yaitu atau jumlah fi'liyah ini ya menempati posisi rafa sebagai khobar. Bahasa Arabnya nanti insyaallah ada i'rab khususnya fi mahalli raf'in khobar. Jika statusnya ketika khobar dalam bentuk jumlah ismiyah seperti Zaid pembantunya pergi, maka jariyatuhu ini adalah jariyatuhu adalah mubtada kedua. Nggak boleh antum bilang langsung Zaid mubtada jariyatuhu khobar. Kalau antum bilang seperti itu berarti antum menerjemahkannya Zaid itu adalah pembantu. Ya kan khobar itu mengabarkan tentang si Zaid. Bukan gitu. Maka karena maknanya tidak seperti itu maka nggak boleh kita bilang jariyatuhu khobar. Maka bilang dulu jariyatuhu mubtada yang kedua. Zahibatun khobar dari jariyah. Karena pembantunya pergi, berarti kan pergi ini mengabarkan tentang si jariyah. Baru kita bilang gabungan yang dua ini, mubtada dan khobar ini, ya menempati posisi rafa sebagai khobar. Baik, maka dari sini kita dapatkan nanti kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok khobarnya nggak ada tanda rafa, Ustaz? Ya karena khobar dalam bentuk jar majrur. Atau khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah, berarti tandanya tidak terlihat jelas karena dia punya i'rab sendiri. Selagi dia satu kata mufrad baru tanda rafa terlihat. Barakallahu fiik Pak Asab sama Ustaz Ireng. Sampai di sini insyaallah pembahasan kita hari ini tentang berarti hari ini dapat tiga posisi rafa, 3 isim marfu. Pertama adalah naibul fa'il tadi, kedua mubtada, ketiga khobar. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dari semua pembahasan yang berkaitan dengan mubtada khobar ya. Dan yang ada di matan Al-Jurumiyah. Dan ini belum final sebenarnya ya. Tentang pembahasan mubtada khobar ini panjang ya. Insyaallah di tingkat lanjutan itu ada nanti. Seperti pembahasan ada lagi yang berkaitan dengan ini mubtada kapan boleh nakirah itu ada. Jadi ada kalanya mubtada itu boleh nakirah. Mubtada kapan boleh diakhirkan? Khobar dahulu baru mubtada bisa. Nah, itu insyaallah di buku yang lain ya dan pembahasan yang lain insyaallah. Baik, ada yang bertanya silakan. Ustaz, Anda bertanya lagi, Ustaz. Nah, berarti kalau untuk yang khobar ghairu mufrad yang jumlah ismiyah atau fi'liyah itu berarti kalau misalkan jumlah ismiyahnya berarti khobar jumlahnya itu yang mencakup mubtada dan khobarnya saja. Lalu kalau untuk yang khobar fi'liyah itu berarti yang jadi khobar jumlahnya untuk mubtadanya itu yang fi'il, fa'il, kalau ada maf'ul bih-nya juga gitu, Ustaz. Betul. Semuanya. Selagi dia sempurna. Jadi yang menjadi khobar itu adalah ketika dia sudah sempurna kalimat. Berarti yang menjadi khobarnya itu yang susunan sempurnanya itu, Ustaz. Susunan sempurnanya. Oh, maka kalau fi'ilnya muta'addi yang butuh objek, mana khobarnya? Berarti fi'il, fa'il sama maf'ul bih-nya. Nggak boleh untuk bilang fi'il, fa'il saja sebagai khobar. Kenapa? Karena dia dikatakan sempurna kalau sudah ada maf'ulun bih. Nah, satu lagi untuk ghairu di sini itu kan ghairu ada yang termasuk mustatsna, itu gimana cara bedanya, Ustaz? Enggak ya, caranya pertama ghairu ini antum kelompokkan isim atau fi'il atau huruf? Isim. Ghairu isim ya kan? Nah, dia di awal kalimat. Berarti apa? Oh, mubtada. Iya. Sedangkan dia sebagai adatul istisna ketika dia susunannya memang sebagai mengecualikan dari yang umum. Itu baru sebagai dia istisna. Jadi kalau dia memang mengecualikan, maksudnya ada kalimat sebelumnya umum, lalu dia kecualikan dengan memakai ghairu, baru dia di situ berfungsi sebagai istisna. Nah, tapi kalau dia seperti susunan biasa, ya, misal dia di awal kalimat, berarti dia kita bilang mubtada. Atau dia setelah khobar langsung, setelah mubtada dia mengabarkan, berarti dia sebagai khobar.
Oh, nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jadi i'rab seperti ini tergantung posisi ya. Seperti ada kawan yang bertanya, Ustaz, apakah setelah setiap zaraf itu mansub? Tidak mesti ya. Apakah setiap lafaz zaraf itu mansub? Tidak mesti. Tergantung posisi dalam kalimat. Kapan dia mansub? Kalau dia memang sebagai isim zaman. Kalau dia memang sebagai mengabarkan tentang waktu kejadian dari fi'il sebelumnya. Atau kalau zaraf makan mengabarkan tentang tempat kejadian. Kalau dia bukan mengabarkan tentang waktu kejadian, maka dia punya i'rab sendiri. Seperti dia misalnya kita bilang hari Lebaran itu hari Kamis. Hari Lebaran Kamis. Apa bahasa Arabnya? Yaumul Idi, Yaumul Khamis. Apakah yaumul situ zaraf? Tidak. Dia sebagai mubtada. Walaupun yaumul lafaz zaraf ya. Karena kalimatnya di situ dalam bentuk mubtada khobar. Baik. Barakallahu fikum ikhwan, ini pada ketiduran semua atau gimana nih? Yang lain. Ana mau nanya yang kemarin boleh, Ustaz? Ya, silakan. Nah, siapa yang bertanya? Saya. Enggak, tadi ada yang bertanya tentang kemarin. Siapa ini? Ustaz Ireng. Saya yang bertanya atau bukan? Sinyalnya jelek mungkin sinyalnya. Iya. Iya, saya ini sinyal jelek. Tentang an, Ustaz. Tentang apa? Tes. Ya. Huruf an. Ya. An itu kan umumnya di antara dua fiil ya, Ustaz. Ya. Tapi dia nggak mesti setelahnya itu fiil kan, Ustaz ya? Soalnya kalau setelahnya fiil, dia pasti jadi tanda fiil. Yang an ya? Antum tentang tanda nasab an. Tanda nasab an. Baik, pertanyaan itu apakah setelah an itu selamanya fiil atau tidak? Gitu ya? Iya, Ustaz. Baik, antum pernah jumpai an setelahnya bukan fiil? Belum, Ustaz. Belum ya? Baik, Allah alam. Setahu ana setelah an itu wajib fiil mudhari mansub. Selalu, Ustaz ya? Iya, selalu. Karena dia huruf nasab. Sama seperti huruf jazam yang lain. Lam tadi. Kita bilang lam. Lam itu huruf jazam, berarti istilahnya wajib fi'il mudhari yang majzum. Nah. Kalau anak kira antum bertanya apakah sebelum an itu wajib ada fi'il juga? Ini tidak ya. Anak kira pertanyaan itu tadi. Tadi antum berarti nggak mesti pemisah dua fi'il ya, Ustaz ya? Nggak mesti pemisah dua fi'il. Dia bisa di awal kalimat malahan. Seperti dalam Al-Qur'an Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Antasumu itu awal kalimat itu. Antasumu khairul lakum. Ya, maknanya jadi apa, Ustaz? Ya berarti jadi soma ya, jadi isim ya, Ustaz ya. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya, itu nanti insyaallah nanti ada bab pembahasan lanjut itu untuk an sendiri yaitu namanya masdar muawwal ya. Maka dia punya i'rab khusus, i'rab tambahan, i'rab khusus. Setiap masdar muawwal yaitu an setelahnya fi'il itu dia punya i'rab tambahan, yaitu i'rab dia sebagai isim. Jadi antasumu an setelahnya fi'il mudhari itu dia membawa makna isim. Maka dia punya i'rab tambahan. Seperti antasumu dia punya i'rab tambahan di situ sebagai mubtada. Jadi antasumu an huruf nasab, tasumu fi'il mudhari mansub. Kalimat ini sebagai mubtada. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi, Ustaz. Ya. Idza itu kan dikhususkan di syair, Ustaz. Ya, tanda jazam untuk iza khusus pada syair ya. Nah, tapi secara makna kan dia jika ya, syarat. Ya. Dia kalau di selain syair lumayan banyak juga, cuman dia nggak pernah fi'il mudhari ya. Ya, dia nggak menjazamkan. Kalaupun dia fi'il mudhari tapi nggak menjazamkan. Oh gitu. Walaupun jadi bisa jadi setelah iza itu fi'il mudhari, tapi dia nggak boleh menjazamkan. Kapan dia menjazamkan? Kalau hanya dalam syair. Nah, ini bukan pembahasan kita, maka dalam contoh pun nggak kasih contohnya. Siap. Nah. Saya mau tanya. Nah, silakan Pak Yahya. Khobar kalau berbentuk idofah maknawi atau idofah lafzi mungkin bisa nggak? Kitabu fikhi atau wilu jadin bisa jadi khobar? Bisa. Zaidun kitabu fikhi gitu bisa. Bukan Zaidun kitabu fikhi, cari contoh yang lain kalimatnya. Kalau Zaid kitabu fikhi berarti Zaid itu buku fikih. Misalnya mubtadanya bilang haza Pak ya.
Hadza kitabu fikhi. Oke, kalau kalimatnya seperti ini, maka yang mubtada'nya adalah kitabu saja. Kitabu mubtada, fikhi mudhofun ilai. Mudhofun ilai. Khobarnya? Kitabu khobar. Untuk idofah, ya ini pertanyaan Pak Yahya bagus ini. Kalau khusus untuk idofah, maka mudhof itu yang jadi khobar saja. Oh, mudhof itu jadi khobar. Hanya mudhof yang jadi khobar. Kenapa? Karena yang setelahnya punya i'rab sendiri. Jadi dia punya i'rab mudhofun. Jadi kalau hadza kitabu fikhi, hadzanya bukan mubtada. Hadzanya mubtada. Oh, mubtada. Kitabunya khobar. Itu khobar. Ya, mudhofun ilai. Mudhofun ilaih kepada kitabu. Hadza tawilu yaddin. Ya, sama. Sama. Hadza mubtada, tawilu khobar, yadin mudhofun ilaih. Tapi tawilu kan itu bukan isim. Tawilu itu kan panjang. Isim. Tawilu isim. Isim, Pak. Karena dia bisa bertahun nih, tawilun. Ini namanya sifat musyabahah. Sifat semua masuk kelompok isim. Selagi dia bukan fi'il dan bukan huruf, berarti isim, Pak. Iya. Kita punya 3 saja. Fi'il, isim, huruf. Dia bukan fi'il. Bukan pula isim, bukan pula huruf. Udah, berarti isim. Tawilu yadin berarti hanya lafadznya aja dia idofah, tapi maknanya bukan idofah. Maknanya idofah. I'rabnya, mungkin Pak ya menanya tentang i'rabnya. Dia idofah, mana idofah? Maksudnya dalam makna kan dia sempurna kalau sudah diidofahkan kan gitu. Karena kalau nggak diidofahkan kan belum sempurna maknanya. Tapi i'rabnya, dalam i'rab tetap kita bilang yang khobar hanya yang mudhofnya saja. Hanya yang pertama. Oh gitu. Oh hanya mudhofnya saja. Karena mudhofun ilaihnya punya i'rab sendiri. I'rab sendiri. Jadi nggak boleh anda bilang hadza kitabu fikhin. Mana khobarnya? Kitabu fikhin khobar, bukan. Yang khobar hanya kitabu saja. Fikhinnya mudhofun ilaih. Nah. Ya oke, baik, makasih. Barakallahu fiik, Pak. Baik, barakallahu fiik ikhwah, jazakumullah khair. Alhamdulillah, Masya Allah ini kalau di dalam majelis cepat ya. Kalau Anda bikin modulnya nih bisa 3 hari 4 hari ini belum selesai ini. Mubtada khabar ini. Karena mau menulis butuh waktu ya. Tapi kalau dalam syarah cepat. Nah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Insyaallah sampai di sini pembahasan kita tentang bab marfu dapat 2. Itu naibul fa'il, mubtada dan khabar. Besok kita lanjutkan pembahasan tentang amil ya. Amil yang masuk mubtada khabar yaitu kana dan inna dan zona. Baik. Ada lagi bertanya? Baik, kalau enggak kita cukupkan di sini. Dan insyaallah karena kita sampai di sini kemarin kita udah mulai ya. Di hari Senin sampai Jumat ada tugas berkaitan dengan pembahasan Sabtu dan Minggu. Jadi di hari sekarang disiapkan tugas yang berkaitan dengan naibul fa'il sama mubtada khabar ya. Tapi soalnya nanti hari Senin insyaallah dikasih. Nah, yang ada waktu boleh mengerjakan di rumah, yang tidak ada waktu atau tidak sempat ma'fun anhu ya dimaafkan. Nah, tapi selagi ada waktu udah dikerjakan. Baik. Siap, Ustaz. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.